Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar ya. Tujuan kita setelah memahami video ini ya, itu dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar. Jadi dapat menyelesaikan soal yang berhubungan dengan limit fungsi aljabar. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, apabila berkenan silakan di-like dan di-subscribe my channel 83. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Itu mengenai pengertian dari limit. Apa itu limit ya? Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Limit fungsi merupakan salah satu dari konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis yang membahas tentang kelakuan suatu fungsi hingga mendekati titik masukan tertentu ya. Jadi, jika f adalah suatu fungsi, maka kita mengatakan bahwa limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan a ya. Jika nilai dari fx mendekati a saat dipilih mendekati a, jadi a kapital ini hasilnya, kemudian a yang bukan huruf kapital ya, itu untuk nilai x-nya. Contohnya adalah, sekarang perhatikan contoh, limit x kuadrat untuk x mendekati a itu sama dengan 9. Nah, sekarang kira-kira a-nya berapa ya? Mendekati berapa a-nya ya? Sehingga sekarang kita lihat, karena x kuadrat mendekati 9 saat x dipilih sedekat mungkin ke 9, ke 3 ya. Nah, definisi tersebut dapat dinyatakan lebih tepat sebagai berikut. Jadi, berdasarkan definisi ini yang lebih tepat ya. Limit fx untuk x mendekati a itu sama dengan a ya. Ini sama ya definisinya. Nah, jika dan hanya jika untuk setiap bilangan positif epsilon yang dipilih meskipun kecil ya, ada satu bilangan ya delta sedemikian hingga ya, sedemikian rupa sehingga ketika 0 ya, ketika 0 kurang dari x min a ya, atau kalau misalnya mau baca dari tengah seperti ini, ketika harga mutlak ya x min a ya, artinya ini nilainya positif, lebih dari 0 itu kurang dari delta, maka harga mutlak fx min a itu epsilon ya. Jadi kalau dalam matematika ya, pengertian limit ini seperti ini ya, definisinya seperti ini, jika dan hanya jika sampai ke sini. Oke ya, pengertian limit sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya kurang paham, silakan dibaca lagi atau didengarkan kembali penjelasan pada slide pertama ini. Baik, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, contohnya bagaimana ya? Contohnya seperti ini ya. Contohnya limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 ya. Jadi di sini ya, kan x kuadrat min 4 itu belum sederhana ya, maka kita sederhanakan menjadi x min 2, x plus 2 ya. Kemudian pembilang dengan penyebutnya masing-masing ada x min 2, sehingga limit ini ya, kita bisa tulis limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 sama dengan limit x plus 2 untuk x mendekati 2 ya. Jadi hasilnya adalah 4 ya. Kita melihat bahwa x kuadrat min 4 per x min 2 mendekati 4 saat x mendekati 2. Ini contoh 1 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan definisi? Kalau kita menggunakan definisi ya berarti seperti ini ya. Cara penjelasannya ya. Mari kita gunakan definisi yang tepat untuk menunjukkan bahwa limit 4x min 4 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan definisi? Misalkan epsilon lebih dari 0 dipilih. Kita harus menjelaskan delta lebih dari 0. Sedemikian rupa sehingga ketika x min 2 ya, lebih dari 0 kurang dari delta, maka 4x min 5, ini 4x min 5-nya ya, minus 3 ya, minus 3 kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Pertama kita catat bahwa 4x min 5
minus 3, itu kalau kita sederhanakan menjadi 4x minus 8. Kita lebih sederhanakan kembali, 4 ya di sini, kemudian ya, di dalam tanda mutlak ini x min 2 ya. Kita mengambil delta sama dengan epsilon per 4 ya. Maka ketika x min 2 ya lebih dari 0 kurang dari delta. Kemudian 4x min 5 ya, min 3 ya, harga mutlak ini ya, artinya nilainya positif, itu sama dengan 4 harga mutlak x min 2 kurang dari 4 delta, itu sama dengan epsilon. Jadi kalau misalnya kita menggunakan definisi, kira-kira seperti ini ya. Kita lihat saja definisi awalnya. Nah, ini kan kita definisi awalnya seperti ini ya. Nah, ini definisinya. Jadi kalau misalnya secara matematis ya, mau kita ya, kita ulang ya. Ini slide-nya. Jadi kalau secara matematis ya, kita mendefinisikan limit 4x min 5 untuk x mendekati 2 ya, sama dengan 4 ya, buktikan seperti ini. Baik ya, semoga dipahami. Memang agak sulit kalau misalnya kita menggunakan definisinya. Kalau contoh 1 itu kita langsung menggunakan perhitungan. Oke, kita lanjutkan ya, menghitung nilai limit fungsi aljabar. Nah, di sini Ibu ada 4 soal ya, 4 soal limit fungsi aljabar. Akan Ibu selesaikan salah satunya, kemudian yang lain untuk 3 soal lainnya silakan dikerjakan ya untuk latihan. Baik, kita akan mengambil soal pertama. Limit 3x kuadrat minus 14x plus 8 per x kuadrat minus 3x minus 4 untuk x mendekati 4. Bagaimana cara penyelesaiannya ya? Oke, baiklah, kita akan lanjutkan ya soal pada slide sebelumnya, dan sekarang kita akan mengerjakan soal ini ya. Limit 3x kuadrat minus 14x plus 8 ya, per x kuadrat minus 3x minus 4 untuk x mendekati 4. Limit ini tidak bisa kita langsung substitusikan ya. Substitusikan 4. Kalau kita substitusikan 4 itu penyelesaiannya kurang tepat karena akan menghasilkan bentuk tak tentu ya, 0 per 0. Sehingga kita akan sederhanakan terlebih dahulu limitnya. Nah, untuk 3x kuadrat ya minus 14x plus 8 kita akan sederhanakan menjadi seperti ini. Ini 3x, kemudian di sininya tentunya x. Sekarang kita akan mencari bilangan apabila dikalikan sama dengan berapa nih? 8 ya. Berarti bilangan itu kita cobakan 2 ya dan 4 ya. Oke, sekarang bagaimana kalau di sini minus ya, karena hasilnya positif. Ya, kalau kita positif semua, nanti kita coba yang ini minus juga karena di sini hasilnya minus ya, minus 14, sehingga kita coba seperti ini. Nah, sekarang kita cek ya. 3x dikalikan dengan x itu hasilnya 3x kuadrat ya. Kemudian 3x dikalikan dengan min 4, min 12x. Selanjutnya min 2 dikalikan dengan x itu min 2. Jadi min 12 min 12x ya. Dengan min 2x itu hasilnya min 14x. Terbukti ya. Min 2 dikalikan dengan min 4 itu sama dengan 8. Oke, yang untuk pembilang sudah. Sekarang penyebut. Ya, x kuadrat. Kalau x kuadrat tentunya x dengan x. Oke, sekarang kita cari bilangan ya. Yang apabila dikalikan itu 4, kemudian jumlahkan 1. Itu 1 dan 4. Nah, sekarang kalau kita kalikan itu negatif 4, kalau jumlahkan negatif 3. Ya berarti di sininya negatif ya. Oke. Di sininya positif. Oke, nah sekarang kita cek nih. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 4, min 4X. Plus 1 kali X itu X. Min 4 plus X itu hasilnya min 3X ya. 1 dikalikan dengan min 4 itu hasilnya min 4. Nah, sekarang antara pembilang dan penyebutnya sudah bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagikan dengan x min 4. Sehingga di sini 3x tinggal minus 2. Kemudian untuk penyebutnya x plus 1. Oke, mengerti ya sampai sini? Nah, kalau sudah bentuk seperti ini boleh kita selesaikan. Kita kalikan saja.
Kita gantikan X-nya dengan 4. 3 dikali 4 minus 1. Minus 2 ya. Kemudian di sini X-nya 4. 4 plus 1. Kalau sudah seperti ini, 3 kali 4 berapa? 12. 12 dikurang 2, 10. Lanjut 4 tambah 1, 5. Di sini itu 2. Oke, selesai ya. Mudah bukan? Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini ya, seperti ini kira-kira. Nah, tadi ya pada slide sebelumnya Ibu ada 4 contoh soal, 4 latihan ya, 4 latihan soal sih ya. 4 latihan soal tapi sudah diberikan contoh 1 ya. Kira-kira penyelesaiannya seperti ini. Menggunakan metode pemfaktoran. Baik ya, demikianlah penjelasan mengenai limit ya, limit fungsi aljabar ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang belum like dan subscribe silakan ya. Terima kasih ya sudah like dan subscribe. Semoga kita bisa bertemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.